Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki mata pelajaran pada pagi hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Keisha Putri, Hadir. Keira Rahayu, Tidak hadir. Bagus Setiawan. Tidak hadir. Ini kemana teman-temannya kok banyak tidak hadir? Yang Keila Rahayu tadi itu izin keluar kota. Kalau yang Bagus Setiawan itu izin sakit. Oh iya ya. Kalian harus jaga kesehatan ya dari sekarang, apalagi di saat musim seperti ini. Langsung saja untuk materi yang sekarang. Ada yang tahu materi tentang apa? Tentang globalisasi. Sebelum materi ini dimulai, ada yang ingat minggu lalu menjelaskan tentang apa? Tidak. Minggu kemarin kan menjelaskan tentang perubahan sosial. Ada yang masih ingat? Tidak. Nah, perubahan sosial sama dengan globalisasi ini ada kaitannya. Mereka saling berkaitan karena mereka itu ada hubungannya. Yang saling berkaitannya itu tentang keadaan di mana banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu negara tersebut. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan tentang globalisasi. Ada yang paham tentang globalisasi itu apa? Ya. Globalisasi adalah sebuah sistem organisasi dan sosial di mana di dalam globalisasi tidak ada keterbatasan waktu dan tempat. Nah, ya itu tadi juga betul. Pengertian dari globalisasi itu sendiri mempunyai banyak arti, di mana globalisasi itu merupakan terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, yang mereka itu mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan negaranya masing-masing. Langsung saja, yang pertama yaitu bentuk globalisasi. Nah, ini bentuk globalisasi itu ada 5. Yang pertama, globalisasi bidang budaya, dan yang kedua globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang iptek, yang keempat globalisasi bidang transportasi, dan yang terakhir globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, globalisasi bidang budaya ini merupakan seperti contohnya kita kan mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan bukan bahasa negara kita. Bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional, sehingga bangsa di seluruh dunia ini ikut mempelajarinya. Nah, yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi, di mana globalisasi dalam bidang komunikasi ini merupakan pemersatu dari masyarakat yang ada di seluruh dunia, di mana mereka dapat saling berkomunikasi satu sama lain meskipun jarak di antara mereka berjauhan. Dengan adanya globalisasi dalam bidang komunikasi ini untuk mempermudahkan mereka untuk saling berkomunikasi dan memberi kabar atau menjalin sebuah bisnis antar negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi ini seperti contohnya adanya pasar bebas, di mana adanya pasar bebas ini merupakan wadah bagi seluruh negara yang ada di dunia ini untuk saling menukar barang, seperti contohnya ekspor dan impor. Kalau ada di Indonesia ini kan kita kaya akan sumber daya alamnya. Nah, jadi negara yang ada di luar
luar itu mereka mengekspor barang yang ada dari Indonesia. Lalu yang keempat yaitu globalisasi dalam bidang iptek. Nah, iptek itu sendiri kan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu iptek dan teknologi ini merupakan kita kan dulu seperti contohnya belajarnya itu hanya menggunakan media dari guru saja yang ada di sekolah atau buku-buku yang kita pelajari. Nah, kalau adanya iptek ini kita dapat mempelajari itu melalui internet, bisa menggunakan handphone melalui jaringan internet. Nah, kita dapat mengakses berbagai informasi dan pengetahuan jadi lebih mudah dengan adanya iptek ini. Nah, yang terakhir yaitu globalisasi bidang transportasi, di mana globalisasi dalam bidang transportasi ini yang dahulunya seperti contohnya mengirim surat menggunakan via pos, itu jaraknya jauh misalkan, itu kan harus menunggu beberapa hari. Nah, kalau sekarang itu kan bisa cepat, kayak seperti adanya kalau sekarang ini kayak JNE itu kan 1 hari 2 hari itu sudah nyampai. Nah, dan pada saat ini globalisasi dalam bidang transportasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk menjalin atau memperlancar dalam bisnisnya di dalam bidang transportasi ini. Lalu yang kedua, dampak globalisasi. Dampak globalisasi itu ada 2 macamnya, ada dampak positif dan negatif. Di mana dampak positifnya yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kenapa disebut dampak positif? Karena dengan adanya globalisasi ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu mudah diakses. Kita dapat mengetahui sumber kabar berita secara cepat. Terus yang kedua, meningkatnya ekuitas dan efisiensi. Nah, itu seperti contohnya kita mudah untuk melakukan hal apa saja untuk menjalin komunikasi. Lalu yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Itu sangat jelas karena di dalam globalisasi ini mempermudah kita untuk mengakses suatu komunikasi dan juga mengakses bisnis kita yang ada di negara ini, sehingga kita dapat saling bertukar barang dan jasa dalam bidang perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, komunikasi semakin cepat dan mudah ini sudah kita banyak yang rasakan ya. Seperti contohnya sekarang ini kita dapat mengetahui informasi apa saja menggunakan handphone sudah bisa. Nah, kalau zaman dahulu itu kan harus menggunakan media cetak berupa koran, majalah. Nah, kalau sekarang kan sudah mudah. Nah, langsung saja yang kedua yaitu dampak negatif, di mana dampak negatifnya itu ada yang pertama, weternisasi. Ada yang tahu weternisasi itu apa? Weternisasi yaitu kayak kita contohnya mengikuti gaya kebarat-baratan, kayak kita rambut di model seperti artis Korea, lalu baju kita mengikuti bangsa barat. Nah, itu juga termasuk. Nah, lalu selanjutnya kriminalitas, di mana kriminalitas itu sendiri sudah banyak di negara Indonesia. Dampak dari globalisasi yang ini seperti contohnya pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Lalu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini termasuk dampak negatif dari adanya globalisasi
juga, di mana mereka anak-anak muda yang masih baru memasuki usia remaja, mereka masih mencari jati dirinya. Untuk itu mereka itu rentan akan adanya budaya atau pergaulan yang baru, sehingga jika pergaulan tersebut salah akan menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Lalu yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme semakin tinggi ini sering terjadi di daerah perkotaan, seperti contohnya di daerah perumahan. Mereka hidupnya saling individualisme, tidak mengenal tetangganya satu sama lain. Jadi mereka itu kurang berkomunikasi dengan tetangganya. Lalu yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi, di mana upaya menghadapi globalisasi itu ada 5. Upaya menghadapi globalisasi budaya, upaya menghadapi globalisasi iptek, dan upaya menghadapi globalisasi ekonomi, lalu upaya menghadapi globalisasi komunikasi, dan yang terakhir upaya menghadapi globalisasi secara transportasi. Nah, ini ada beberapa contoh dari kasus globalisasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya yang seperti sekarang kita membeli tiket. Membeli tiket kita dapat dengan mudahnya melalui banyak aplikasi. Lalu yang ini merupakan gambar dari kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini semakin meningkat yang ada di daerah kita, yang dapat kita temukan. Lalu yang ini merupakan gambar dari alat transportasi yang semakin canggih. Nah, yang terakhir ini merupakan dari adanya kenakalan remaja dan tawuran pelajar. Nah, itu saja. Dari sini ada yang belum dipahami? Paham. Nah, kalau paham, Ibu akan memberikan kuis ya. Kalian pilih dari ini, nanti kalian dikerjakan secara individu. Dibaca apa itu? Apa saja dampak positif dan negatif dari westernisasi? Baik, langsung saja dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Ayo, diskusinya sudah selesai ya. Sudah. Individu kan itu tadi nggak boleh diskusi. Nah, ayo dibaca. Dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, lunturnya jiwa nasional dan jati diri bangsa. Yang kedua, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Dan yang ketiga, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Begitu pula dengan yang positif ada 3. Yang pertama, dapat menguasai iptek. Yang kedua, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Serta yang terakhir, penggunaan bahasa lain dalam komunikasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Oke, baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya masih ada yang belum dipahami dari tentang globalisasi ini? Paham? Sudah paham semua? Paham. Nah, nanti jika ada kesulitan atau apa, kalian bisa pelajari di rumah dengan membaca buku ya. Sekarang Ibu akan mengasih PR kepada kalian. Ibu akan putarkan video ini terlebih dahulu, lalu nanti tugasnya akan Ibu sampaikan setelah Ibu putar video ini. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pemikiran, produk, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi dan informasi. Globalisasi tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif globalisasi adalah meningkatkan pembelajaran mengenai struktur masyarakat, pola hidup, dan pola berpikir masyarakat. Kedua, kita dapat mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang lebih maju. Ketiga, meningkatkan sifat suka bekerja keras, disiplin, mandiri, rasional, dan sebagainya. Lalu, dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah solusinya?
Arus globalisasi memanglah tak dapat kita hentikan, namun kita dapat mengambil sisi positifnya dan mengabaikan sisi negatifnya. Ya, itu tadi pemutaran videonya. Lalu PR-nya kalian dapat amati dari video tersebut. Lalu tulislah di dalam buku kalian. Dikumpulkan minggu depan ya. Videonya ini akan ibu bagikan. Ada yang bawa flash disk? Udah. Ya, nanti ibu bagikan lewat flash disk ya. Udah. Nah, untuk mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ibu bertanya, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Berarti sudah paham semua? Iya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Udah. Baiklah, jika seperti itu, kita akan mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, ibu berpesan kalian tetap semangat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan ya. Lalu, ayo dipimpin doa untuk ulang. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Untuk itu, sebelum memasuki pelajaran itu, kalian harus membacanya terlebih dahulu ya di rumah. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum.